Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Nama Hajah Hadijah SPD, mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 4 Samarinda. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu maupun siswa untuk menimba ilmu di SMP Negeri 4 Samarinda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dipercayakan untuk mendidik anak Bapak Ibu. Semoga anak-anak menjadi yang terbaik, bisa menggantikan pejabat-pejabat ke depannya nanti, amin. Selama di SMP Negeri 4 diharapkan mengikuti semua aturan yang berlaku di SMP Negeri 4. Tingkatkan belajarnya dan tingkatkan ilmunya. Semoga akhlaknya juga bertambah lebih baik lagi. Tinggalkan tingkah laku yang sudah pernah tidak baik atau tidak berkenan di SD dulu. Jangan sampai dibawa ke SMP Negeri 4 Samarinda. Itu saja yang saya berikan. Semoga semuanya bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, yaitu nama Sukiman SPD, Wakil Bagian Kesiswaan, akan menerangkan atau menjelaskan berkaitan dengan tata tertib yang ada di sekolah ini. Tentunya kalian kan orang baru yang baru bergabung di SMP Negeri 4 ini harus tahu aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Ini saya ngambil yang poin-poinnya aja. Nanti setelah bergabung di sini ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan. Yang pertama berkaitan dengan pakaian seragam. Hari Senin dan hari Selasa memakai pakaian putih biru. Putra menggunakan lengan pendek atau panjang, celana panjang, putih, rok panjang, baju lengan panjang. Kemudian hari Rabu, pakaian batik khas SMP Negeri 4 Samarinda, bawan putih belipit yang ceweknya. Kemudian yang hari Kamis, baju sarung khas Samarinda, bawan krem dan berdasi krem. Hari Jumat, yaitu senam, memakai pakaian olahraga karena di situ dilanjutkan yaitu kegiatan pramuka. Maka setelah memakai pakaian olahraga berganti menggunakan pakaian pramuka. Kemudian cara memakai belt OSIS dan label sekolah dengan ketentuan biar tidak ada kesalahan. Belt OSIS yaitu di saku kiri, kemudian tanda label sekolah di pangkal lengan kanan.
nama siswa di dada kanan, label kelas di atas nama. Jadi nama dulu baru label kelasnya di atasnya. Kemudian label merah putih di atas kantong sebelah kiri. Kemudian pakaian tidak terbuat dari kain tipis dan tebus pandang, tidak ketat dan membentuk tubuh. Jadi seandainya ada di antara ini yang mungkin sudah membeli di luar sekolah, di luar koperasi sekolah, yaitu ketentuan seperti tadi, tidak tipis, tidak tebus pandang. Kemudian Senin sampai Kamis sepatu sol hitam polos bertali hitam dan bahan tidak kulit, tidak menyamai yang dipakai oleh Bapak Ibu guru ini. Kemudian kaos kaki putih, khusus Jumat kaos kaki hitam karena setelah senam dilanjutkan yaitu pramuka. Tidak boleh menggunakan perhiasan ya, jadi cukup biasa, mungkin kalau anting yang wajar-wajar lah, jangan sampai kayak harga pesta pakai perhiasan yang berlebihan. Tidak boleh menggunakan akik yang laki-laki. Kemudian menggunakan ikat pinggang warna hitam polos berlogo SMP Negeri 4 Samarinda. Itu yang berkaitan dengan pakaian. Kemudian saya tekankan lagi, pakaian olahraga ini khusus dipakai pada jam-jam olahraga. Setelah selesai jam olahraga harus ganti dengan menyesuaikan harinya. Misalkan pada hari Senin ya harus ganti pakaian putih biru. Kecuali yang bertugas upacara itu pakaiannya putih-putih. Kalau yang lain putih biru lengkap dasi, topi dan sebagainya. Ya, jangan sampai jam pertama olahraga dipakai sampai siang berkelanjutan. Jadi tolong itu penggunaan baju seragam. Kemudian di sekolah kita ini ada beberapa larangan-larangan yang harus ditaati. Kalau ada yang melanggar tentunya ada sanksi-sanksinya. Yang pertama tentunya ini apalagi yang laki-laki tidak boleh merokok, minum minuman keras dan sebagainya dan sejenisnya itu. Kemudian berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian mencoret-coret dinding, pagar, pokoknya fasilitas sekolah ini tidak boleh dirubah-rubah sesuai dengan aturan yang sudah ada, tidak boleh dicoret-coret dindingnya dan sebagainya. Kemudian bawa alat-alat yang tidak diperlukan berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian di sekolah ini, kalau dulu ini sebelum ada IT kita tidak diperbolehkan membawa HP, namun sekarang karena kita pembelajarannya mengarah ke IT semua, jadi bisa menggunakan HP. Kemudian yang tetap dilarang yaitu tidak boleh memakai atau mengendarai sepeda motor, membawa sepeda motor ke sekolah itu tetap dilarang, tidak boleh. Kemudian berjudi di lingkungan sekolah, pokoknya dan seterusnya. Kalau nanti ketahuan ada yang mungkin main remi, main lain, tentunya semuanya akan diberikan sanksi. Kalau sudah ditegur dan akan dikembalikan ke orang tua. Membawa barang berharga dan apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab sekolah. Lagi ini HP, laptop dan sebagainya harus diamankan sendiri. Jangan sampai nanti kehilangan HP, lapor ke sekolah. Sekolah tidak bertanggung jawab. Yang bisa kantongi. Uang segala itu jangan sampai ditinggal di dalam tas, harus dikantongi. Untuk yaitu menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin ini sekedar sekilas tatip yang dengan singkat. Sebenarnya ini ada larangan, ada sanksi dan sebagainya. Namun nanti masing-masing siswa akan diberikan buku saku yang tatip seperti ini, dan nanti tolong dibaca sendiri. Yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Mungkin itu aja materi yang saya sampaikan berkaitan dengan tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunangin. Saya beralamat Jalan Pakis 4 nomor 179 Rumbengkuri Blok D. Saya di SMP Negeri 4 sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bersama dengan ini saya sampaikan selamat datang kepada anak-anak siswa baru di SMP Negeri 4 Samarinda, dan mudah-mudahan anak-anakku semua bisa terasa dan bisa mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 4 Samarinda. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang bersedia menyekolahkan putra-putrinya di SMP Negeri 4 Samarinda. Bersama dengan ini akan saya sampaikan ada beberapa hal, yaitu yang berkenaan dengan bidang saya, yaitu kurikulum. Kurikulum adalah yang membidangi bidang pengajaran di SMP Negeri 4 Samarinda. Anak-anakku semua, proses belajar mengajar di SMP itu agak sedikit berbeda dengan proses belajar mengajar di SD. Untuk itu, saya secara pribadi dan sekolah secara umumnya meminta kepada anak-anakku semua supaya bisa menjalankan pembelajaran di SMP dengan sebaik-baiknya. Kebiasaan-kebiasaan yang bermain, yang tidak fokus di SD, tolong ditinggalkan di SD saja. Untuk di SMP, kita mulai dengan suasana yang baru. Dan untuk kali ini, kami SMP Negeri 4 mohon maaf dengan keadaan yang seperti ini. Maka untuk bulan ini sampai bulan-bulan berikutnya, sampai ada pemberitahuan berikutnya, bahwa proses belajar mengajar kita yaitu dengan cara proses belajar dari rumah secara online. Nantinya Bapak dan Ibu guru akan menyampaikan materinya secara online, baik itu mungkin melalui WhatsApp atau WA atau program-program yang lain. Untuk itu, bagi anak-anakku yang semua yang belum mengambil buku, bisa secara bergantian untuk mengambil buku di perpustakaan SMP Negeri 4 Samarinda. Karena proses belajar mengajar nanti tetap anak-anakku semua harus berdasarkan buku. Dan jangan lupa buku itu dirawat dengan baik. Anak-anakku semua, perlu saya sampaikan bahwa untuk SMP Negeri 4, guru-guru mengajar yang akan mengajar kalian nantinya adalah ada beberapa guru. Yang pertama, Ibu Hadijah SPD adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Yang kedua, Bapak Dr. Andes Arif Mustaqim adalah guru agama Islam yang akan mengajar di kelas 79 sampai dengan 711. Yang kedua, Ibu Hajah Sri Sunarni MPD. Beliau akan mengajar mata pelajaran agama Islam kelas 71 sampai kelas 78, dan beliau adalah wali kelas 71. Yang keempat, Pendeta Markus adalah guru yang mengajar agama Kristen. Yang kelima, Ibu Melinda Giwang, itu adalah ibu yang mengajar agama Katolik. Yang keenam, Ibu Hajayati SPD, beliau mengajar bahasa Indonesia kelas 71 sampai 75, dan beliau wali kelas 72. Selanjutnya, Bapak Wasis Sirutama SPD, beliau adalah guru bahasa Indonesia, mengajar kelas 76 sampai 711. Yang kedelapan, Ibu Hajah Basnah SPD, mengajar bahasa Inggris kelas 71 sampai kelas 77 dan wali kelas 73. 9. Bapak Muntolib, mengajar bahasa Inggris kelas 78 sampai 711. Beliau juga sebagai koordinator perpustakaan SMP Negeri 4 Samarinda. Yang ke-10, Ibu Eka Puspasari,
sarjana teknik. Beliau mengajar prakarya di kelas 74 sampai 710, wali kelas 710. Yang ke-11, Ibu Dewi Widyastuti, Esos SPD. Beliau adalah bimbingan konseling atau BK untuk kelas 71 sampai 711. 12, Ibu Hajah Ratnaningsih, MPD, mengajar IPA kelas 71 sampai 75, wali kelas 74. 13, Ibu Luciana Simbolon, SPD, mengajar IPA kelas 76 sampai 711. 14, Ibu Dahliana, mengajar IPS kelas 77 dan 78, wali kelas 77. 15, Ibu Kurnia Sulis Mahmudah, SPD, mengajar kelas 71 sampai 76 dan 711. 16, Ibu Listianti, SE, MPD, mengajar kelas 7, 9 dan 710. 17, Bapak Haji Yarhami, MD, mengajar matematika kelas 76 sampai 710, wali kelas 76. 18, Ibu Hajah Siti Nasmia, SPD, mengajar matematika kelas 71 sampai 75, wali kelas 75. 19, Bapak Rahmat, SPD, mengajar matematika kelas 711. 20, Ibu Yuni Siswati, SPD, mengajar pendidikan olahraga dan kesehatan kelas 71 sampai 76. 21, Bapak Indrawan Darussalam, SHI, mengajar pendidikan olahraga dan kesehatan kelas 77 sampai 711, wali kelas 78. 22, Bapak Hartana, SPD, mengajar PKN dari kelas 71 sampai 711. 23, Bapak Sumargi, SPD, mengajar seni budaya kelas 71 sampai 711, wali kelas 79. 24, Ibu Ernani, SPD, mengajar prakarya kelas 71 dan 72. 25, Ibu Suartika Buluati, SPD, mengajar prakarya 7, 3 dan 711, wali kelas 73. 26, Bapak Sukiman, SPD, beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 27, Bapak Said Ahmad Fauji Alhamid, MPD, beliau adalah wakil kepala sekolah SMP Negeri 4 Samarinda. Itu tadi adalah beberapa orang, Bapak Ibu guru yang nantinya akan selalu berkecimpung, yang selalu bertemu dengan anak-anakku semua. Selain itu juga masih banyak guru-guru yang lain, tapi yang saya perkenalkan ini adalah guru-guru yang nantinya akan ketemu secara langsung dengan anak-anakku semua. Sekali lagi saya berharap supaya nantinya di dalam proses belajar mengajar ini bisa terlaksana sebagaimana mestinya, meskipun dalam keadaan yang kita suasana COVID-19 ini. Saya berharap sangat anak-anak semua bisa mengikuti pembelajaran, belajar dari rumah secara online. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Baik, di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak akan memperkenalkan yaitu tentang ekskul yang ada pada SMP Negeri 4 Samarinda. Baik, untuk ekskul yang ada di Samarinda ini secara keseluruhan ada 17 cabang olahraga. Nah, dari beberapa cabang olahraga itu salah satunya sudah mencapai tingkat event internasional. Bahkan 3 tahun berturut-turut SMP 4 membawa nama harum negara Republik Indonesia pada event internasional, yaitu pada cabang olahraga karate. Dari 3 kali berturut-turut itu, yang pertama diraih di negara Jerman, kemudian yang kedua di negara Belgia, dan yang ketiga di negara Swiss. Ketiga-tiganya SMP 4 membawa medali emas untuk dibawa pulang ke negara Indonesia. Itulah salah satu yang sangat menggembirakan, khususnya ekskul yang ada di SMP Negeri 4 melalui O2SN yang telah dirintis dari tingkat sekolah. Baik, 17 cabang itu yang ada di SMP Negeri 4, yang pertama futsal, kedua basket, ketiga bulu tangkis, keempat volleyball, kelima PMR, 6 paskib, 7 teater, 8 pramuka, 9 seni tari, 10 CCA atau baca Al-Quran, yang ke-11 hapsi, 12 karate, nah ini yang sudah mencapai tingkat internasional, kemudian English Community, yang ke-14 catur, 15 matematik community, 16 Science Community, dan 17 silat. Baik, dari 17 tadi ada yang internasional dan sudah ada yang nasional. Untuk nasional sudah diwakili dari cabang paskib. Nah, kita sudah membawa piala dari Jakarta sana sebanyak 17 dan kita menjuarai juara mula 2, yaitu tingkat nasional paskib. Dan untuk sains kita juga sudah berkiprah sampai ke tingkat provinsi. Dari kakak-kakak kalian untuk sains itu sudah mendominasi juga untuk Samarinda dan mewakili provinsi, itu sudah sampai pada tahap yang cukup. Dari beberapa itu tadi ya, yang sangat dominan memang untuk di SMP 4 ini adalah futsal. Cuma karena kondisi pandemi ini untuk sementara itu kita break sebentar. Ya. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak sekalian. Nanti silakan dilihat melalui virtual ekskul yang ada di SMP 4 ini. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.